KDRT, ketemu lagi dengan Ican di channel Kurang Dana Racing Team. Hari ini kita lagi latihan. Kebetulan yang latihan hari ini ada dua mobil Jazz. Yang ini untuk turun di kelas HJBSC, Honda Jazz Brio Speed Challenge, atau kita biasa bilang balap OMR, One Make Race. Nah, sedangkan Jazz yang di depan itu rencananya akan turun di kejuaraan ITCR Max. Ini juga kemarin sempat turun di ITCR Max, walaupun memang secara spesifikasi tidak mumpuni untuk turun di ITCR Max. Cuma kenapa ini diikutin? Supaya menambah jam terbang Ridwan untuk turun di balapan. Nah, di hari ini kita akan melihat perbedaan apa sih antara spek balap HJBSC, ITCR, dan ITCR Max. Kalau untuk mobil ini bisa turun di dua kelas, HJBSC dan ITCR. Perbedaannya apa? Kalau HJBSC itu regulasinya itu dibatasi dengan bobot 1050 kg dengan spek mesin yang sama dan spek suspensi yang sama. Sedangkan di ITCR itu regulasinya adalah 1000 kg. Nah, sedangkan ITCR Max-nya itu sama regulasi bobotnya. Cuma di ITCR Max boleh dilakukan pengupgradean pada sisi mesin dan kaki-kaki. Dan untuk penggunaan suspensi pun tidak dibatasi. Sedangkan kalau untuk HJBSC dan ITCR itu penggunaan suspensinya dibatasi, hanya boleh menggunakan one way coilover. Sedangkan ITCR Max boleh menggunakan maksimum sampai ke level 4-way-nya. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya apa aja sih dari sisi mesin dan kaki-kakinya. Kita lihat pertama untuk Jazz KDRT dulu yang akan turun di kelas HJBSC dan ITCR. Kita lihat dari mesinnya ya. Oke, sekarang kita lihat mesinnya untuk balap OMR. Di sini teman-teman bisa lihat mesin yang masih tertempel di sini adalah mesin standar dari sasis GK5. Mesin ini mempunyai kode L15A dan menggunakan cam SWC atau single cam. Sedangkan untuk ITCR Max bisa menggunakan mesin ini yang di-upgrade. Cuma hasilnya setelah di reset itu nggak maksimal horsepower-nya untuk mengikuti kejuaraan ITCR Max gitu, karena lawannya juga melawan Yaris, yang Yaris juga basic mesinnya sudah DOHC. Jadi untuk Jazz yang ITCR Max punya teman saya Hendra itu sudah dilakukan swap engine dan itu dibolehkan secara regulasi. Oke, kalau di sini untuk Honda OMR, mesinnya itu standar dan tidak boleh diporting atau dinaikkan kompresinya. Yang boleh dilakukan adalah penggantian downpipe dan piping serta penggantian unit ECU. Dan pengaplikasian open filter itu dibolehkan. Yang lainnya nggak boleh. Semuanya harus standar. Terus selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah mengganti suspensi dengan menggunakan dengan penggunaannya dibatasi dengan menggunakan suspensi one way. Berikut juga kaki-kaki. Busing-busing di kaki-kaki juga boleh di-upgrade dengan menggunakan karet yang dikeraskan atau hardened rubber. Biasanya ada parts aftermarket yang memang udah bikin, jadi plug and play, bisa diaplikasikan ke bagian busing-busing standar dari Honda Jazz ini. Nah, sekarang kita lihat Honda Jazz ITCR Max. Kebetulan ada pembalapnya langsung, teman gua sendiri, Hendra. Mendingan kita ngobrol langsung sama dia karena dia yang pasti tahu persis spek mobil ini seperti apa. Bro, yuk keluar dulu dong. Nah, ini pembalapnya nih, Hendra Wijanarko. Bro, yuk, mau nanya-nanya dong, bro. Ini kan mobilnya udah di swap engine ya? Iya. Dan itu dibolehkan secara regulasi. Boleh. Menggunakan mesin L15B. Benar. L15B ini masuk nggak sih mesinnya ke Indonesia? Maksudnya di sasis Indonesia ada nggak sih? Di sasis Jazz Indonesia? Di sasis Indonesia ada, tapi yang di City. Oh, di City? Di City. Cuman perbedaannya yang di City nggak direct injection. Oh. Kalau ini dia direct injection, jadi Jazz. Oh, City yang baru maksudnya ya? City hatchback. Itu L15B juga, cuma nggak direct injection. Kodenya ZF. Oh, kodenya ZF. Kodenya ZF. Cuman berarti basicnya sama karena dia double cam juga sama. DOHC juga. DOHC. Cuma nggak direct injection. Nggak direct injection. Oke. Nah, terus di sini kan untuk ITCR Max itu mesinnya boleh di-upgrade ya, bro? Yang diganti itu apa aja, bro? Kalau gua sih part internal dalamnya udah racing semua. Part internal dalam? Dari piston. Oke. Terus habis itu cam. Oke. Fair clap. Oke. Terus habis itu sama conrodnya. Oh, conrod juga boleh dilakukan penggantian. Nah, intake boleh nggak?
Intake nggak boleh. Intake nggak boleh. Intake harus standar. Gitu. Cuman throttle body boleh diganti. Throttle body boleh diganti. Nah, kalau dari sisi drivetrain nih bro, gearbox apa aja yang lo upgrade? Semuanya, close ratio full sama LSD. Close ratio full sama LSD, terus kopling udah pasti racing juga dong. Ya, kopling juga gitu. racing. Nah, ini kan mesin kan otomatis kan kompresinya boleh naikin nih. Radiator ada di-upgrade nggak? Upgrade, ganti yang to play. Udah diganti to play, udah nggak menggunakan standar lagi. Sedangkan JAS KDRT itu masih menggunakan standar karena memang regulasinya diharuskan seperti itu. Nah, ini juga dari regulasi bobot juga ini bro ya? Iya, beda ya? 50 kilo ya sama beda 50 kilo lebih ringan gitu kan. Nah, otomatis waktunya pasti akan lebih kenceng. Nah, tadi kan gue ngomong untuk masalah regulasi suspensi itu dibatasin. Nah, ini suspensi lo ini pakai berapa W nih bro? Pakai two-way rigger. Pakai two-way rigger. Nah, kalau untuk yang Honda Racing itu kabarnya sudah menggunakan teknologi yang four-way gitu kan. Nah, two-way-nya ini rigger, ini teman-teman bisa lihat. Kalau untuk yang two-way rigger, khususnya merek rigger, ini kanisternya misah bro ya. Kanisternya misah. Nah, ini juga pasti ada fungsinya untuk meningkatkan performanya. Terus dari sisi apa lagi sih biasanya bro yang di-upgrade kalau mobil ini yang dibolehin? Kaki-kaki ya. Kaki-kaki ya. Nah, kalau kaki-kaki gimana bro? Dia boleh pakai PU. Oh, boleh pakai PU. Nah, poliuretan kan sama teflon sama Pilobol boleh? Pilobol boleh kayaknya. Boleh ya? Boleh. Oke. Nah, itu yang ngebedain regulasi kalau untuk upgrade kaki-kaki antara OMR dan Max. Kalau Max boleh menggunakan teflon, berbahan teflon. Tapi kalau yang OMR hanya menggunakan hardened rubber aja. Maksimum boleh menggunakan itu aja. Nah, selainnya itu kurang lebih sama. Terus juga Manajemen ECU ya? ECU. Oke, komputernya ada perbedaan nggak? Ini pakai standalone udah boleh. Oh, pakai standalone. Kalau itu hanya boleh pakai piggyback. Ya, gitu. oke. Di sini pakai standalone. Lo standalone-nya pakai apa nih, bro? Pakai Link GDI. Pakai Link GDI. Kenapa lo pakai itu? Karena yang bisa support direct injection cuma itu. Oh, yang baru boleh support direct injection baru pakai menggunakan baru ECU Link GDI ya. GDI. Nah, lo berapa sih beli ECU kayak gitu? Sekitar berapa ya? Gue beli di Malaysia sekitar 10.000 ringgit kali ya barangnya. 10.000 ringgit berarti kalau kurs sekarang 3.600-an sekitar 36 juta ya. 36 belum juta. wiring. Belum wiring. Wah, mahal ya buat balapan TCR Max. Wiring 3.000 lagi lah, 3.000. Wiring 3.000 lagi. Nah, sekedar buat teman-teman tahu, sekarang kalau untuk OMR base time-nya itu ada di Honda Racing sekarang udah bisa waktunya 148 besar lah, 148.9 sekitar itu ya. Gitu. Nah, ini rencananya mobil ini juga baru hari ini disetting. Rencananya juga targetnya harusnya mendekati waktu Honda Racing gitu. Nah, mudah-mudahan ini sukses nih, bro. Nanti mobilnya bisa dapat waktu segitu. Betul. Oke, cukup video kali ini. Buat teman-teman yang suka sama video ini atau ada ide-ide yang menarik untuk kita bahas di channel Kurang Dana Racing Team, bisa komen di bawah. Dan buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.